حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حزنا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا دينا يا الله إلا قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الحاضرون إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'idan lil muslimin wa wahhadana bi'idihi ka ummatin wahidatin min ghairil umami wa nashkuruhu ala kamali ihsani wa huwa dzul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma salli wa sallim ala habibana al-Mustafa alladhi balagur risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi hari yang
ini kita berkumpul di tempat ini, di Masjid Al-Barokah, untuk mengingat dan memperingati Hari Raya Idul Adha. Sesaat barusan kita telah melakukan ruku dan sujud sebagai manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita kumandangkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa yang terdalam orang-orang yang beriman. Melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri sendiri dan kepada hadirin sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita tundukkan ruh, jiwa dan raga kita di hadapan Allah yang Maha Besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Katakanlah, wahai hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan ikhlas penuh ketaatan dalam menjalankan agama. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang-orang yang pertama-tama berserah diri. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin adzim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Qulillah Allahu a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan ikhlas penuh ketaatan dalam menjalankan agamaku. Quran surat Az-Zumar mulai ayat 10 sampai 14. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Jauhkanlah diri dari segala bentuk perbuatan syirik dan kemusyrikan, karena syirik akan menghapuskan segala amalan. Orang-orang musyrik itu najis di hadapan Allah dan diharamkan mendekati Masjidil Haram. Syirik adalah perbuatan dosa besar dan tidak akan diampuni segala dosa-dosanya. Orang-orang musyrik tidak akan mendapatkan kebaikan. Orang-orang musyrik tidak akan digubris oleh Allah. Orang-orang musyrik telah tersesat sejauh-jauhnya. Orang-orang musyrik akan binasa dan akan mendapatkan kecelakaan yang besar. Oleh karenanya, campakkan jauh-jauh sifat-sifat yang tidak baik, seperti kekecewaan, ketidakpuasan, iri, dengki, benci, dendam, amarah, mengolok-olok, suka mencela, menggunjing orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, paling pintar, paling suci, paling hebat, merasa diri paling tahu, dan segala macam prasangka buruk. Semuanya bersihkan dari hati. Begitu
pun sifat angkuh, congkak, kesombongan, serta sifat-sifat yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, harta, pangkat, jabatan, popularitas dan lain-lain, semuanya kecil dan tidak berarti di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, lemah di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Hari raya Idul Adha maupun manasik haji yang dilakukan oleh umat Islam dan kita rayakan tiap tahunnya tidak bisa terlepas dari perjalanan kisah seorang hamba kesayangan Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Setidaknya ada 3 hal pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Pelajaran yang pertama tentang Baitullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah bait pertama yang dibangun untuk manusia ialah yang di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta. Kata Al-Bait, Inna awwala baitin, kata Al-Bait itu biasa diartikan dengan rumah. Rumah itu punya karakter tetap dan tidak berpindah-pindah. Dan ini juga merupakan perumpamaan makna yang terkandung di dalam bait juga merupakan ketetapan Allah, juga disebut sebagai sunnatullah. Dan di dalam surat Quraisy ayat ketiga dikatakan, "Falyabudu rabba hadzal bait," maka sembahlah, maka hendaklah mereka menyembah Rabb yang mengatur rumah atau ketetapan ini. Sembahlah Rabb pemilik ketetapan ini, ketetapan Allah atau yang disebut sebagai sunnatullah yang harus ditaati dan para nabi tidak bisa menolaknya. Makana 'alan nabi min harji fima faradallahu lahu sunnatullahi fil ladzi khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Tidak ada keberatan apapun atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnatullah pada nabi-nabi yang telah berlalu, dan ketetapan Allah adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Yang kedua adalah tentang haji. Di dalam surah Ali Imran ayat 97, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalam bait itu terdapat tanda-tanda yang jelas, yaitu maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki ketetapannya, memasuki baitnya, amanlah dia. Dan kewajiban atas manusia dari Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan haji tersebut. Barang siapa yang kafir mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Haji dari kata hajaja, hajaja artinya argumentasi, alasan atau hujjah. Dan Ibrahim alaihissalam dijadikan hujjah dan diberi hujjah oleh Allah untuk menghadapi kaumnya. Quran surat Al-An'am
ayat 83. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim. Wa tilka hujjatuna, itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Pelajaran yang ketiga adalah tentang makna penyembelihan. Di dalam Quran surat As-Saffat ayat 101 dikatakan fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang amat sabar. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai balik, sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Dan anaknya menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, penyembelihan Ibrahim kepada anaknya di dalam surah As-Saff ayat yang ke-102 ini bukan sekedar atau bukan dalam perspektif hanya penyembelihan hewan kurban, apalagi menyembelih anaknya seperti yang kita kenal. Karena kata kurban dari kata koroba artinya adalah dekat. Kurban bermakna proses atau cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 99, wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Dan di antara orang-orang Arab itu ada orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan menjadikan apa yang dinafkahkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai salawat doa kepada Rasul. Ketahuilah sesungguhnya infak itu adalah kurbatun, suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat atau surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sementara di dalam surat As-Saffat ayat ke-102 itu di dalam ayatnya menggunakan kata-kata agbahuka dari kata dabaha yang maknanya memotong atau memisahkan dan bisa juga diartikan sebagai menyembelih. Maknanya adalah Ibrahim melihat dengan pikiran fil manam, berpikir di tempat tidur bahwa aku telah memisah, aku telah memutus kamu dari pemeliharaanku. Karena sejak anaknya masih kecil, Ibrahimlah sebagai pengatur, sebagai pemelihara, sebagai penjaga juga yang mendidiknya. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 dikatakan bahwa kedua orang tua adalah Rabba waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua ibu bapamu dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah wahai Rabb, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, Rabbayani, sebagaimana mereka telah menjadi Rabb kepadaku
ketika aku menjadi kecil, ketika kita masih kecil. Yang memelihara, yang mengatur, yang menjaga, yang mendidik kita adalah kedua orang tua ibu bapak kita. Maka wajar dikatakan sebagai dosa besar ketika kita durhaka kepada kedua orang tua ibu bapak kita. Kata Ibrahim kepada anaknya, "Hai anakku, inni adbahuka, inni arafil manam." Aku melihat di dalam tidurku, aku melihat dalam pikiranku ketika aku berada di tempat tidurku bahwa aku harus memisahkanmu, aku harus memotong pemeliharaanku terhadapmu. Karena dulu waktu kamu kecil selalu dalam pemeliharaanku. Kini ketika kamu telah akil balik, setelah kamu dewasa dan sanggup berusaha bersamaku, aku mengembalikan fungsi Robku kepada Rabbul Alamin, yaitu Rob semesta alam, dengan sebuah ikatan perjanjian antara Ismail dan Tuhannya. Maka sejak itu Ibrahim bukan lagi pemelihara terhadap anaknya. Meskipun berat keputusan yang dilakukan Ibrahim atas pemisahan sebagai pengatur pemelihara bagi anaknya, tetapi dia harus rela melakukannya. Dan istilah itu yang kemudian dinamakan sebagai pengorbanan orang tua atas anak-anaknya. Orang tua harus tega untuk memisah anaknya ketika anaknya sudah sampai menjadi dewasa. Apalagi ketika anaknya sudah sampai 40 tahun, maka harus ada pemisahan antara orang tua terhadap anaknya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia meletakkan tangan atas pelipisnya, wa nadainahu ya Ibrahim, dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh benar kamu dengan penglihatanmu tentang pemisahan itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahul balagul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, salam kesejahteraan atas Ibrahim. Quran surat As-Saffat ayat 109. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah
أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوة الإسلام ومن تمسك بسنة رسوله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اهدنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukilah kami untuk mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kami dan kepada ibu bapak kami, dan supaya kami dapat berbuat amal yang soleh yang Kau ridhoi. Berilah kebaikan kepada kami dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.